3, 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam budaya, lestari budayaku. Kerabat budaya, sore ini kita lagi ada di acara Orangutan Festival, yang mana Center for Orangutan Protection bekerja sama dengan Royal Host Cultural Activities membuat acara Orangutan Festival dalam rangka Orangutan Caring Week 2021. Nah, jadi kenapa sih kita tuh perlu banget memperingati Hari Orangutan Festival? Karena untuk peduli saja kita tuh nggak cukup. Jadi kita harus benar-benar terlibat langsung dalam upaya penyelamatan orangutan. Nah, jadi hari ini kerabat budaya kita udah tergabung dengan teman-teman dari Center for Orangutan Protection. Di sini ada Mbak Liani dan Mbak Dian. Halo, selamat sore. Halo, Apa kabar Mbak Liani, Mbak Dian? Baik, sehat. Ya. Jadi kita mau tanya-tanya lebih dalam tentang COP dan apa sih yang COP kerjakan dan lakukan. Iya. Nah, mungkin dari Mbak Liani bisa diceritakan COP itu apa, Mbak? Ya, kalau boleh cerita, sharing sedikit ya. Mungkin banyak teman-teman di sini yang belum tahu ya COP itu apa sih gitu. Jadi COP sendiri itu adalah singkatan dari Center for Orangutan Protection atau Indonesianya Pusat Perlindungan Orangutan. Di sini kami berdiri sejak tahun 2007 di bulan Maret untuk melawan kejahatan ataupun kekejaman terhadap orangutan dan juga habitatnya. Jadi orangutan sebagai individu maupun habitat orangutan itu sendiri begitu. Seperti itu sih kalau secara singkatnya ya gitu, Mbak Netu. Oke. Nah, kalau boleh tahu COP itu udah tergabung dari tahun berapa dan sudah berapa lama sampai saat ini? Iya, kalau kami berdiri sejak tahun 2007 di bulan Maret, jadi ini sudah sudah jalan 13 tahun gitu, kurang lebih hampir 14 tahun gitu. Dan kami dulu didirikan oleh putra-putri Indonesia juga gitu, yang memang punya keprihatinan dan juga keinginan untuk melindungi orangutan sebagai satwa endemik di Indonesia, untuk melindungi orangutan dan juga menarik orang-orang lain yang tadinya belum tahu pun agar bisa menjadi tahu mengapa kita perlu sih melindungi orangutan gitu. Seperti itu, Mbak Net. Oke. Jadi sudah 14 tahun ya kurang lebih ya COP. Kurang lebih 14 tahun. Dan sejauh 14 tahun COP berdiri, Iya. program-program COP itu apa saja sih Mbak yang COP lakukan selama ini gitu dalam upaya penyelamatan dan perlindungan orangutan? Jadi di sini kami sebenarnya ada 2 program utama ya gitu yang biar lebih mudah dipahami gitu. Kalau untuk secara tidak langsung perlindungan terhadap orangutan dan habitatnya maupun satwa lainnya seperti yang kita lakukan sekarang ini ya, ada talk show, ada diskusi, dan juga di belakang kita ini ada foto-foto yang dipamerkan gitu. Ini foto-foto tentang animal disaster gitu. Animal disaster di berbagai kota di Indonesia begitu. Jadi kami tidak hanya berusaha melindungi orangutan tapi juga satwa-satwa lainnya yang memang membutuhkan pertolongan gitu. Sesuai dengan misi kami saat ini yaitu protect di orangutan and beyond. Jadi nggak cuma orangutan tapi juga satwa-satwa lainnya yang memang membutuhkan pertolongan begitu. Itu secara tidak langsung program yang kami kerjakan untuk mengedukasi dan juga semua kalangan ya, dari anak-anak sampai remaja maupun orang tua juga melalui school visit, campus visit atau pameran seperti ini begitu. Selain itu juga kami ada program, kalau secara langsung kami terlibat dalam pengelolaan sebuah pusat rehabilitasi orangutan. Sebenarnya ada 2, ada di Sumatera Utara dan juga di Kalimantan Timur. Itu juga bekerja sama dengan BKSDA dan KLHK untuk mengelola sebuah pusat rehabilitasi yang dinamakan di Kalimantan Timur dinamakan Bornean Orangutan Rescue Alliance atau disingkat BORA. BORA, oke.
Jadi kalau keterlibatan COP secara tidak langsung ini seperti acara pada sore hari ini. Jadi hari ini tuh kita lagi ada dalam acara Rorotan Festival di Royal House Cultural Activities, yaitu acaranya ada seperti yang ada di belakang kita ini ada pameran foto dan nanti akan ada wayang Iya, untuk betul. orangutan seperti Iya. itu Mbak ya, terus ada diskusi dan bedah buku. Betul, Nah, udah. sampai nanti malam acaranya di Royal House ya, oke. Terus aku tertarik juga dengan tadi. Jadi kalau keterlibatan secara tidak langsung kan COP itu membuat membuat kegiatan, pameran, mungkin musik tadi ya Mbak Iya, ya. betul. Ada Nah, juga. tapi keterlibatan COP secara langsung yaitu ada di Kalimantan dan di Sumatera. Nah, itu tadi ada Bora dan SRA. Nah, aku penasaran nih sama Bora. Nah, kalau Bora sendiri itu seperti apa sih Mbak? Boleh mungkin bisa diceritain dari Mbak Dian? Jadi Bora itu sebenarnya Mungkin bisa lebih dekat. semacam sekolah sekolah orangutan Ya. kalau saya bilang. Jadi apa? Ya seperti sekolah. Jadi mereka punya Bora itu punya kelas istilahnya. Jadi dari mungkin kelas 1, kelas 2. Nah, orangutan yang di Bora itu orangutan yang direscue dari perdagangan, kemudian pemeliharaan ilegal, Ya. kemudian yang jadi konflik-konflik dengan ini manusia gitu ya, mungkin dia keluar dari area gitu ya, terus kemudian perdagangan itu, terus satu lagi adalah jadi kadang-kadang kita itu juga mengadakan semacam pendampingan kepada zoo, kebun iya, binatang. iya. Nah, itu juga banyak orangutan yang kemudian dirawat kurang gitu. Oke. Nah, kemudian setelah kita asesmen ternyata kemudian si zoo itu dinilai tidak layak ya orangutannya, kemudian kita evakuasi dengan BKSDA dan kemudian disekolahkan di Bora. Oh iya. Tujuan akhirnya adalah untuk dilepas liarkan kembali, jadi dibalikin lagi. Kenapa disekolahkan? Karena dia memang setelah dipelihara oleh manusia, biasanya orangutan juga mengalami penurunan kualitas hidup gitu. Jadi dia kan dialamkan makanannya buah, kemudian daun, sulur, batang pohon. Nah, biasanya kalau dipelihara sama manusia itu berganti, ya terserah manusianya. Oh gitu. Roti, nasi, yang enak-enak gitu. Oh jadi ada perubahan sikap gitu ya Mbak ya? Perubahan pilihan Perilaku makanan, ya? iya. Kemudian perubahan perilaku yang pasti juga gitu. Jadi dia biasa mungkin dikandangkan tempat kecil. Kemudian ada juga yang di waktu kecil itu dia dibebaskan di rumah, maksudnya peliharaan di rumah. Atau bahkan dirantai. Otomatis dia tidak bisa bergerak. Nah, di Bora itu dilatih lagi gimana sebenarnya dia tuh harus hidup bagaimana, harus tidur bagaimana gitu. Jadi dia disekolahkan, diajarin, dikenalkan lagi tuh dengan hutan. Ada yang namanya sekolah hutan. Jadi orang hutan memang dikenalkan lagi. Ini loh, makanan kalian itu ini gitu. Kemudian kalian tuh harusnya naik pohon gitu. Mainannya di pohon gitu kan. Kemudian yang utama ada lagi dia itu harus bisa bikin sarang. Karena orang hutan kalau tidur di sarang bukan di kandang. Gitu. Jadi itu yang kita latih termasuk jadi kedekatan dengan manusia. Karena biasanya orang hutan yang diambil dari hutan, dari alam itu bayi yang masih melekat sama induknya. Biasanya untuk ngambil bayi itu induknya harus dibunuh karena induk orang hutan itu protek banget sama itu. Nah, si bayi itu karena biasa manual care sama manusia, jadi perlakuannya manusia akhirnya kan ya seperti manusia juga. Nah, disitulah kemudian banyak perubahan-perubahan yang terjadi. Jadi dia akhirnya menganggap bahwa manusia itu ya sama seperti gitu. mereka ya. Nah, itulah yang harus dirubah di sekolah hutan ini. Gitu. Tujuannya apa ya? Tujuannya supaya ketika dia siap gitu, umurnya siap, sehat, kemudian secara perilaku juga dia siap, maka ke depan dia ketika kita lepas liarkan dia bisa survive, bertahan hidup.
dan akhirnya dia akan berkembang biak lagi di alam Iya. gitu. Itu tujuannya tuh kalau menurut Bora. Oke, berarti memang sekolah hutan itu bukan kita ikut sekolah dengan orang hutan, sekolah ya, bukan, tapi memang orang hutannya sendiri yang belajar lagi dari awal bagaimana mereka tuh harus kembali seperti semulanya ya, sifat alaminya gitu. Karena yang tadi Mbak Dian ceritain, jadi di Bora itu orang hutannya itu dari perdagangan, dari pemeliharaan, kebanyakan pemeliharaan ini ilegal gitu ya. Jadi mereka perilakunya sudah kebentuk secara berbeda yang secara alaminya gitu. Nah, dari Bora sendiri tuh ada kendala-kendala nggak sih Mbak di selama ini gitu? Mungkin bisa ceritain. Kalau kendala banyak Mbak itu. Mesti ada, dan saya pikir tidak cuma Bora ya, tetapi hampir semua pusat rehab pun tidak orang hutan aja. Itu semua mesti akan mengalami kendala. Kendalanya ya biasanya satwa yang masuk banyak, sedang yang dilepas liarkan itu ngantri, karena memang tempat pelepas liarannya juga ngantri gitu kan. Jadi susah kita nyari habitatnya kan. Kemudian yang kedua adalah masalah kesehatan orang hutan. Orang hutan yang lama dipelihara manusia ya ketularan penyakit manusia lah, inilah itulah seperti itu. Yang ketiga ya seperti yang lain lah, bahwa dinamika di lembaga itu mesti ada aja gitu. Jadi kita sebenarnya berjuangnya itu multiple, tidak cuma mikirin orang hutan tetapi juga mikirin yang lain, termasuk yang di luar kayak kebijakan-kebijakan dari pemerintah seperti itu. Jadi bagaimana kita mengkolaborasikan itu, dan masyarakat sekitar juga, itu kendalanya banyak kalau gitu. Kalau dari kegiatan acara ini ya Mbak ya, ini kan COP ini kan berperan dalam penyelamatan satwa, penyelamatan satwa pasca bencana. Nah, apakah aku mau ini Boleh. menggeser sedikit pertanyaannya tentang itu Mbak. Jadi kalau dari COP sendiri, apakah di Bora sendiri apakah ada satwa yang pernah dari korban bencana? Terus seperti apa sih COP dalam keterlibatannya untuk membantu korban satwa pasca bencana? Kalau di Bora mungkin tadi lebih banyak hasil rescue dan lain-lain ya, untuk kepemilikan ilegal dan sebagainya, kayak seperti yang dijelasin oleh Dokter Dian. Kalau untuk masalah bencana, kami sebenarnya lebih luas, tidak hanya di Bora tapi juga di daerah-daerah bencana yang rawan bencana. Seperti yang terakhir itu kami membantu tim kami Animal Rescue di Jogja, dibantu oleh teman-teman relawan tentunya, membantu tim untuk mitigasi satwa pasca bencana di Merapi gitu. Itu yang tahun lalu kami kerjakan dengan bantuan dinas juga, dinas dari kesehatan hewan gitu. Dan di sini kami seperti yang tertera di foto-foto ini, kami bekerja secara langsung terjun di lapangan, terutama baik itu untuk hewan ternak maupun satwa-satwa domestik seperti anjing kucing ya. Jadi memang satwa yang memang terdampak, itulah yang kami berusaha untuk bantu begitu. Karena nantinya pun ketika kami bantu satwa pun nanti orang pemiliknya pun juga yang akan terbantu juga sebetulnya ketika kita membantu satwa mereka begitu. Jadi nggak hanya orang-orangnya mengungsi, tapi juga satwa-satwanya pun kami coba untuk bagaimana caranya supaya mereka pun tidak sampai terkena dampak dari bencana ini. Kalau yang terakhir teman-teman lakukan di Merapi itu, hampir setiap hari mereka turun untuk bantu mengirimkan rumput-rumputan ke sapi-sapi ternak dari yang dimiliki warga ya, yang sudah diungsikan. Dan juga street feeding atau memberi makan anjing kucing yang ada di area rawan bencana seperti itu. Kalau untuk sebelum-sebelumnya mungkin ada juga di Mamuju, gempa bumi di Palu, dan juga erupsi Sinabung ya di Sumatera. Seperti itu sih Mbak Netu. Rata-rata seperti itu. Dan tapi untuk masalah animal disaster ini atau mitigasi satwa pasca bencana, memang kita tidak bisa bekerja sendiri. COP harus bekerja sama atau berkolaborasi juga dengan pemerintah lokal dan juga masyarakat lokal juga untuk sama-sama nih kita saling bantu gitu ya. Jadi setiap
individu yang ikut pun, setiap individu yang ikut pun bisa benar-benar merasa terbantu juga begitu di sana gitu. Seperti itu sih Mbak Netu. Oke, berarti memang COP itu perannya nggak hanya berfokus pada orang hutan, tapi COP juga mengambil peran dalam penyelamatan satwa pasca bencana. Terus aku mau balik lagi aku masih penasaran sebenarnya sama Dokter Dian. Terus kalau aku mau nanya lagi apa dong? Kalau tantangan yang ada selama mungkin pengalaman Mbak Dian selama di Bora itu seperti apa Mbak Dian? Tantangannya banyak. Mungkin tantangan lebih ke merawat orang hutan. Maksudnya dengan basic Mbak Dian sebagai dokter, tantangannya itu seperti apa? Yang utama dari kita adalah kita gimana membangkitkan soul and passion. Oh ya, asik. Ternyata itu. Sebab kalau kita nggak punya itu, nggak betah. Karena di sana nggak ada listrik. Oh iya, nggak ada listrik. Nggak ada sinyal internet. Hah? Jadi agasnya banyak. Terus kemudian kelabangnya banyak. Pokoknya yang seperti itulah. Jadi tantangannya itu sebenarnya. Jadi bagaimana kita menimbulkan itu. Nah, kalau kita sudah punya itu, saya pikir apapun mesti dijalani gitu. Karena orang hutan ini spesial, dia gentle, kalem. Tetapi pada satu hal gitu, dia bisa juga agresif dan gigit, menyerang. Oh, iya. Gitu. Jadi bagaimanapun ya tetap satwa liar kan ya. Terus bagaimana kita kadang-kadang kalau mereka itu sudah akrab sama kita, bahkan kadang kita itu suka lupa gitu kalau ini harus terpisah gitu. Saya manusia, dia orang hutan yang harus dirawat, kemudian harus bisa dilepas liarkan lagi. Nah itu, jadi tantangannya di situ gimana melepaskan emosi itu. Jadi jangan sampai kita tuh kebablasan gitu bahwa ingat loh ini mau dilepas. Jadi jangan sampai terlalu kayak iya. Itu yang susah itu. Itu ini dengan perawat satwanya juga ya? Iya, hampir perawat satwanya ya ini dokternya. Karena mereka kan memang sudah seperti manusia ya pola pikirnya ya. Jadi ketika kita datang ngobatin atau ngasih makan atau merawat mereka juga tahu. Tapi ketika kita berniat dalam tanda itu usil apa juga mereka tahu. Gitu. Jadi memang harus dibedakan gitu antara merawat memang tujuannya rehabilitasi sama itu tantangannya sedikit. Jadi kalau aku boleh ini notis sedikit. Jadi kerabat budaya orang hutan itu kalau nggak salah ya 97% DNA-nya itu seperti manusia. Benar nggak Dokter Dian? Mendekati 97% DNA orang hutan itu seperti manusia. Jadi memang sangat ini banget ya dekat dan erat mungkin ya dengan manusia. Nah terus mungkin kerabat budaya juga masih ada yang belum tahu kenapa sih Mbak Dian dan Mbak Lia kita tuh perlu menyelamatkan orang hutan. Mungkin dari Mbak Dian bisa ceritain lebih dahulu. Jadi orang hutan itu termasuk 5 monyet besar di dunia yang tersisa gitu. 5 kera besar. Jadi dari itu salah satunya itu dan cuma dia ada di Indonesia, iya, maksudnya Kalimantan dan itu satu. Jadi itu adalah satu kekayaan ini ya, alam yang memang ini ya. Itu. Yang kedua adalah fungsi mereka secara ekologis di alam gitu. Jadi orang hutan itu kan suka menyebar biji itu kan, makan buah bijinya. Nah, mereka juga berfungsi dalam regenerasi si pohon-pohon di hutan itu. Jadi fungsi ekologis mereka di alam seperti itu. Yang ketiga jelas mereka itu ciptaan Tuhan. Jadi harus selesai ini. Jadi yang banyak alasan sebenarnya kenapa mereka harus diselamatkan. Banyak alasan. Kalau punah ya kita menyesal gitu. Maksudnya iya karena spesialan orang hutan itu. Spesies penting di hutan tersendiri itu ya Mbak ya. Spesies paling. Jadi kalau aku tahu pernah baca-baca juga. Jadi kalau hutan itu masih ada orang hutan, itu berarti kondisi hutannya itu masih baik. Begitu nggak? Karena memang
bakal dipastikan bahwa di situ akan banyak pohon buah, bukan buah yang kayak kita tahu di pasar ya. Tuh akan banyak sumber air yang bagus, kan masih banyak hewan-hewan yang ini ya, yang lain gitu. Karena memang dia sebagai spesies payung, artinya kalau dia ada maka kawasan itu adalah menjadi kawasan yang harus dilindungi. Nah, otomatis hewan-hewan yang lain itu juga menjadi akan terlindungi dengan adanya orangutan di situ. Gitu. Penting. Berarti sangat penting banget gitu. Kenapa kita harus melestarikan dan peduli terhadap orangutan? Mungkin dari Mbak Liani ada tambahan? Iya, tambahan sedikit aja. Sebenarnya sama kayak yang tadi Dokter Dian bilang ya. Jadi sebenarnya nggak cuma orangutan sih ya. Kita juga sebagai manusia juga harus bisa berpikir sebagai makhluk hidup yang punya akal dan budi. Kita harus bisa memakai akal budi kita gitu ya secara baik dan benar. Yaitu kita memiliki kemampuan itu ya kita harus bisa bagaimana bisa hidup bersinergi dengan alam gitu. Jadi kita hidup tidak merugikan makhluk hidup lainnya gitu. Nah, salah satunya orangutan kenapa? Yaitu karena tadi yang sudah dijelasin Mbak Dian ya sebagai spesies payung dan juga ketika hutan itu terlalu lebat itu juga orangutan biasanya kan buat sarang dari mata-matain ranting pohon. Nah, itu dia membuka kanopi-kanopi pohon jadi matahari masuk gitu menyinari ya tumbuhan-tumbuhan yang ada di dalamnya juga gitu. Jadi sebenarnya setiap makhluk hidup itu punya peranan masing-masing di ekosistem gitu ya. Dan kita tidak bisa meremehkan peranan sekecil apapun di dalam sebuah ekosistem atau sebuah kehidupan gitu. Termasuk kita manusia ya, ini bagaimana peran kita sebagai manusia untuk juga menjalankan peran kita di dunia ini gitu. Untuk melindungi satwa-satwa yang memang membutuhkan perlindungan gitu. Itu sih mungkin Mbak Netu. Nah, mungkin kerabat budaya juga pengen tahu. Kan kalau Mbak Dian dan Mbak Liani itu kan memang bekerja dan di Center for Prevention ini berfokus pada penyelamatan orangutan. Nah, bagaimana dengan teman-teman yang kayak nggak tahu nih gimana sih cara terlibat? Mungkin kerabat budaya mau ikut peduli tapi nggak tahu caranya gitu. Mungkin dari Mbak Liani gimana? Iya, sebenarnya ada banyak cara sih seperti tadi. Saya bisa langsung maupun nggak langsung ya. Kalau mau yang langsung, misalnya teman-teman atau kerabat budaya tertarik untuk ikut terjun langsung merawat satwa seperti menjadi perawat satwa dan sebagainya, bisa menghubungi kami untuk mendaftar menjadi volunteer atau sukarelawan di pusat rehabilitasi kami ketika ada mungkin program-program libur dan sebagainya begitu. Jadi itu kalau mau terlibat langsung. Dan kalau untuk secara tidak langsung mungkin yang terbatas waktu maupun biaya dan sebagainya gitu, karena ke Kalimantan juga lumayan ya mahal. Gitu. Jadi kalau kita pengen itu memang harus biaya sendiri ya? Iya memang, dan ada minimal periodenya gitu. Jadi ada prosedur yang harus diikutin sebelum bisa masuk ke pusat rehabilitasi. Gitu. Tapi kalau secara tidak langsung teman-teman ingin terlibat, bisa juga mendukung program-program kami seperti edukasi, baik itu sekedar sharing informasi ke teman-teman maupun kerabat, atau juga seperti mengadakan program-program yang bisa membantu menyadarkan orang lain yang belum paham agar bisa ikut paham juga tentang pentingnya melindungi orangutan. Oke. Ya, jadi kerabat budaya, jadi seperti yang ada di belakang kita ini, aku mau mengingatkan sekali lagi, jadi COP juga bekerja sama dengan Royal House Culture Activities dalam kegiatan Orangutan Festival dalam rangka Orangutan Caring Week 2021. Nah, jadi kalau kerabat budaya mau hadir mungkin, nah kita ini masih sampai nanti malam jam 8 malam ya Mbak Liani. Jadi iya, kita malam ini masih ada sampai panjang perjalanan hari ini. Nah, jadi mungkin salah satu cara bagaimana kerabat budaya mau bisa ikut mungkin menyelamatkan orangutan, mungkin bisa dengan salah satunya dengan ikut kegiatan ini, terus jadi tahulah, mungkin pertama tahu dulu gitu ya. Iya, yang pertama tahu dulu, setelah tahu baru kita bisa sama-sama berpikir gimana sih caranya untuk terlibat begitu ya. Ya, jadi kan ada bahasanya tak kenal maka tak sayang. Jadi ya minimal kita harus tahu dulu. Dan mungkin juga kerabat budaya
mungkin tidak mesti harus ke hutan ya untuk peduli atau mau terjun langsung gitu. Mungkin tapi dari gampang lah, dari handphone, kita setiap hari pakai handphone, terus kita menyebarkan informasi positif tentang keberlangsungan dan penyelamatan orangutan. Mungkin dari Instagram atau sosial medianya COP sendiri. Ya, ada mungkin di mana Mbak kalau ini bisa? Kalau mau lebih tahu tentang program-program KOP dan juga mau terlibat begitu ya, bisa follow ataupun ikutin kegiatan kami di Instagram kami orangutan_KOP, atau bisa juga di YouTube juga ada, Facebook ada, dan juga website kami orangutanprotection.com begitu. Oke. Jadi kalau mau kontak kami juga bisa langsung lewat DM ya, atau email ke info@orangutanprotection. Oh, jadi kerabat budaya kalau pengen tahu lebih dalam apa sih COP, apa sih, gimana sih profil COP gitu. Jadi COP itu ada websitenya di www.orangutanprotection.id. Oke. Terus aku mau balik lagi nih ke Dokter Dian gitu. Nah, mungkin pengalaman dari Dokter Dian ada nggak sih yang sangat berkesan banget gitu? Berkesan selama di Bora? Sebenarnya kalau di Bora itu kan, kalau menurut saya kan ending dari perjalanan orangutan, perjalanan dari rescue orangutan yang ada di luar Kalimantan. Pengalaman saya itu lebih banyak kepada rescue ketika orangutan itu di luar kawasan habitatnya. Mending kalau sudah balik ke Kalimantan berarti udah deket rumah tuh kan ya. Oke. Iya kan? Iya. Nah, gimana dengan orangutan yang ada di Jawa gitu? Dan itu banyak sekali. Oh, banyak Mbak ya? Banyak. Oh. Mungkin ada sekitar, kalau selama ini saya sudah, maksudnya yang saya tangani sudah hampir lebih dari 20-an mungkin. Dan rata-rata itu di Jawa sendiri? Jawa. Oh iya. Itu yang cuma saya ya, maksudnya yang ketika bekerja dengan teman-teman Sentra Orangutan Protection gitu. Jadi sekitar itu, maupun dengan pusat penyelamatan satwa yang lain itu. Nah, rata-rata orangutan yang dipelihara yang kami rescue itu sudah dalam kondisi yang besar dan tua. Jadi si orangutan itu ternyata diperdagangkan, kemudian itu masih dalam keadaan bayi. Ada satu survei yang mengatakan bahwa ketika satu ekor bayi itu sampai selamat ke tangan kita yang memelihara, maksudnya ke tangan pemelihara, maka ada 5 ekor ada 4 bayi orangutan yang tidak selamat. Oh, okay. Jadi dari 5 yang dibawa kemudian diperdagangkan itu 4 tidak selamat, baru 1 yang jadi 1 banding 4 ya. Nah, untuk ngambil orangutan bayi dari induknya itu berarti dia harus membunuh induknya. Karena induknya protektif banget. Terus kemudian berarti kalau membunuh induknya berarti 5 induk harus dibunuh. Iya. Ditambah 4 bayi tidak selamat, berarti minimal untuk 1 orangutan bayi yang sampai ke tangan pemelihara 9 ekor orangutan mati. Gitu? Aduh, sedih banget ya. Banget. Nah, kemudian kita maunya memelihara, dulu maunya membeli sekitar, kalau dulu harganya mungkin 3 atau 4 atau 5 juta gitu ya. Kemudian dipelihara gede gitu kan, sampai gede. Waktu kecil disayang-sayang, setelah gede membahayakan, apalagi jantan kan tertarik sama betina manusia juga tuh, sama perempuan juga, sama ketika musim birahi gitu. Nah, itu sudah merepotkan. Kemudian dikandangkanlah dia di kandang kecil gitu kan, kandang kecil, kemudian sering lepas karena sering mendobrak kandang gitu. Nah, mendobrak kandangnya itu kemudian membutuhkan usaha yang lain, akhirnya harus terpaksa bius, inilah gitu kan ya, sampai berulang kali. Saya tuh pernah dulu rescue orangutan itu daerah timur, itu dia sudah pernah lepas 2 kali, dan ketika orangutan itu terbius di dalam kandang, saya tanya, Pak, mana kunci kandangnya? Nggak ada, Dok. Kok nggak ada? Iya, ini nggak ada kuncinya. Oh iya, ya sudah dipotong aja itunya, gemboknya. Iya. Dia bilang, ini nggak ada pintunya dilas. Oh, gitu. Bayangin, saya harus
nanganin ya, karena terbius kan berarti harus ada penanganan ya. Kok pintunya nggak bisa dibuka terus piye tuh. Nah itu loh yang kayak gitu tuh kadang-kadang apa ya, ya dinamikanya banyak, ininya banyak gitu. Belum lagi nanti di jalan. Iya. Kalau dia posisinya sehat dan baik ya, habis sadar kemudian, kalau enggak gitu bisa jadi dia mati di jalan atau celaka di jalan, terus ada apa-apa nanti kita yang disalahin juga itu kan. Nah itu kemudian dia dibawa ke pusat rehab mamanya. Di pusat rehab sendiri apakah kemudian dia masuk kandang, kemudian udah sih lepas liarkan, nggak seperti itu. Di Bora sama seperti di pusat rehabilitasi lain, maka dilakukan tes medis untuk orangutan, hepatitis B, hepatitis A, B, C, termasuk kemudian tuberkulosis, terus kemudian ada demam berdarah, malaria, bahkan TBC itu sampai kita melakukannya pakai itu yang cuci trakea itu. Oh iya. Iya, tracheal wash. Tracheal Jadi wash, ambil oke. itu baru tuh. Terus sekarang COVID, coba, ya kan? Biayanya berapa? Banyak kan? Kemudian baru ketika kita merawat orangutan, memberi kandang, memberi makan, kemudian sekolah hutan dan sebagainya, harus membayar perawat, satwa, dokter. Ternyata biayanya tuh lebih gede daripada ketika kita beli 5 juta waktu kecil. Bener nggak? Belum kita cari habitat, belum kita kemudian pelepas liaran, belum monitoring. Itu loh yang kadang-kadang tidak dipikirkan. Saya itu kalau ngomong kayak gini sampai merinding karena memang gede banget biayanya ternyata dibanding dengan 5 juta itu. Iya. Berarti yang mahal itu bukan belinya, tapi memang maksudnya nggak sebanding ya, Mbak? Nggak sebanding. Sangat tidak sebanding dengan orang mengeluarkan uang 5 juta dan nanti ketika dikembalikan lagi itu biayanya bisa lebih besar lagi gitu. Bahkan bukan hanya biaya tapi perlu tenaga, perlu waktu, dan effortnya tuh memang gede, sangat luar biasa banget. Luar biasa. Kalau gitu aku salut banget dengan teman-teman yang ada di pusat rehabilitasinya COP. Terus mungkin mau sambil minum-minum dulu Mbak biar agak santai gitu loh. Ayo, monggo diminum. Terus tadi udah sedikit dinotis nih tadi. Aku tadi sempat dinotis, apalagi dalam keadaan pandemi. Nah, itu bagaimana tuh Mbak Dian? Pusat rehabilitasinya COP pas kemarin pasca pandemi ya, ini belum pasca malah ini masih proses dalam keadaan pandemi. Itu bagaimana keadaan di sana Mbak? Nah itu juga tantangan sendiri. Tantangan gimana kita menjaga staf kita itu tidak kena COVID. Itu sampai kita tuh sampai mengadakan lockdown. Jadi kampung terdekat itu sekitar ya di mana teman-teman perawat satwa itu berasal, di situ kebanyakan di Kampung Merasa itu teman-teman perawat satwa kan banyak dari sana. Kemudian itu pernah juga satu kampung itu lockdown karena ada yang ada kena gitu kan. Akhirnya kita juga lockdown. Lockdown itu artinya akses. Jadi staff tidak boleh keluar area selama 1 bulan. Waduh, itu semua staf yang ada di pusat. Semua. Nah itu tapi bagaimana logistik, terus makanan? Maksudnya orangutan itu kan di pusat rehab memang perlu banget kan? Disuplai dan kita tidak bertemu dengan orang dari luar. Oh jadi prosesnya bagaimana? Ngirim aja gitu? Ngirim aja. Titik temu di mana diambil. Oh iya. Gitu. Jadi dia ngedrop di mana terus kita ambil. Bayangin satu bulan tuh tanpa listrik. Tanpa sinyal internet. Waduh. Banyak agas. Jadi saya juga salut sendiri untuk teman-teman yang ini ya, benar-benar dia tuh tidak memikirkan bahwa aduh itu ya. Ada yang beberapa yang sudah punya anak dan istri dan tidak, tapi mereka memang menjaga supaya menjaga diri mereka sendiri, berarti kan menjaga orangutan gitu. Gitu. Ya toh. Nah itu jadi ternyata di situ memang dengan adanya pandemi itu jadi benar-benar kami juga harus sering semprot badan. Gitu kan, benar-benar. Tapi di pusat rehab sendiri ada nggak ketemu kasus mungkin dari orangutannya sendiri terkena terinfeksi kasus COVID? Alhamdulillah enggak ada ya? Enggak ada gejala. Enggak ada gejala, tapi dari perawat juga semua aman. Juga. Ya kita melakukan tes rutin lah minimal. Jadi sekarang kan sudah mulai longgar nih.
kemarin kan per 3 bulan kan kita libur 1 bulan sekali. Mm-mm. Nah, terus kemudian sekarang baru 2 minggu sekali kita longgarin. Tapi ya itu juga kondisional, kalau di sananya kena lagi ya terpaksa ya kita gitu lagi. Iya, jadi gitulah. Mungkin Mbak Liani mau menambahkan? Iya, memang pekerjaan di pusat rehab itu berat sekali ya, gitu. Jadi teman-teman yang di lapangan terutama, mungkin di sini kita masih bisa dapat akses gampang, terus juga sinyal listrik apa aman lah gitu. Cuma teman-teman di sana memang dengan rutinitas yang seperti itu, kasih makan dan juga bersihin kandang dan sebagainya, tentu tantangannya besar banget, apalagi dengan pandemi ya. Gitu. Jadi gimana caranya supaya kita juga tetap bisa nyenengin mereka nih yang ada di lapangan, dan juga tetap orang utannya pun bisa aman gitu dari COVID itu sendiri gitu. Ya akhirnya ya kita harus memang nggak cuma mikirin diri sendiri, tapi juga mikirin lingkungan sekitar kita gitu, seperti apa. Terus ini masih terkait COVID ya, masih terkait pandemi. Itu kalau teman-teman di Jogja, kan base-nya COP itu di Jogja. Nah, itu gimana dari program-programnya COP sendiri, apakah terkendala gitu saat kan aku kalau kemarin inget-inget tuh ada penyelamatan Gunung Merapi itu kan maksudnya dalam keadaan masih pandemi ya Mbak Li. Terus itu bagaimana ininya? Ya, tentu sih kita sebenarnya kalau dulu kan kalau ada event atau program untuk rescue dan sebagainya, kita ya langsung terjun aja gitu kan, maksudnya berbekal tenaga dan orang gitu ya, bisa langsung terjun. Kalau sekarang kita harus mikir, oh maksimal berapa orang nih gitu buat jaga jarak, terus prokesnya gimana nih, pakai masker, harus cuci tangan, dan juga harus mikirin kita kontak dengan siapanya, itu juga kita harus pikirin juga gitu. Jadi pemikirannya tambah banyak yang harus dipikirkan, selain rescue satwa tapi juga menjaga diri dan orang lain ya gitu. Jadi ya seperti itu sih. Kalau kendala memang terlebih kendala untuk misalnya seperti edukasi, school visit dan sebagainya. Sekolah-sekolah kan online semua nih. Oh iya. Jadi ya kita tentu yang biasanya bisa datang langsung ketemu anak-anak dan sebagainya itu sama sekali nggak ada gitu. Memang kita sempat coba online ya dengan anak-anak dan sebagainya. Tapi tentu prosesnya beda gitu. Nggak semenarik kalau kita bisa datang langsung, cerita langsung, pakai alat peraga dan sebagainya gitu. Jadi memang tantangannya ya bagaimana kita menyesuaikan ya dengan keadaan yang ada sekarang gitu, tetap bisa bekerja untuk melindungi satwa begitu dengan tantangan yang sekarang ada gitu. Wah, keren banget nih teman-teman. Center for Orangutan Protection ini ternyata sangat luar biasa banget ya untuk perannya dalam penyelamatan orangutan dan satwa yang lain. Nah, jadi kalau kerabat budaya pengen tahu lebih dalam tentang COP, ini aku pengen mengingatkan lagi, mungkin baru teman-teman kerabat budaya masih ada yang baru gabung. COP itu bisa dihubungin di Instagram, namanya Instagram orangutan_COP. Orangutan_COP. Dan kalau pengen tahu apa sih yang COP lakukan, terus mungkin berita-berita terupdate gitu, ada di websitenya COP bisa. COP. Di sana kami ada cerita-cerita ya, seperti apa teman-teman di lapangan bekerja, dan juga orang-utan yang ada di lapangan. Mungkin teman-teman tertarik seperti apa sih orang-utan di Bora gitu, belajarnya bagaimana. Itu juga ada cerita-cerita dari kiper-kiper atau perawat satwa kami di sana. Oh, jadi ada di www.orangutanprotection.com. Dan hari ini kita masih ada dalam kegiatan Orangutan Festival dalam rangka Orangutan Caring Week 2021 di Royal House Cultural Activities. Nah, teman-teman kerabat budaya, kalau misalnya memang senggang ada waktu, mungkin bisa gabung dalam kegiatan sampai nanti malam jam 8. Mungkin sekiranya udah cukup kali ya Mbak, kita ngobrol-ngobrol. Nanti kalau misalnya kerabat budaya ada yang ingin ditanyakan lagi, masih penasaran nih dengan COP itu apa ya, kayak mungkin ada pertanyaan yang nyangkut gitu, pengen ditanyain langsung, maksudnya belum terjawab pada
diskusi hari ini. Nanti mungkin bisa langsung ngubungin Instagramnya COP dan sosial medianya COP yang tadi udah disebutin ya, teman-teman kerabat budaya. Oke, kalau gitu aku pamit undur diri. Terima kasih Mbak Liani, Mbak Dian atas Sama-sama. waktunya. Selamat berjuang terus teman-teman COP. Semoga tetap semangat dan selalu sehat ya. Sama-sama, sehat selalu Ya. juga. Terima kasih untuk kesempatannya. Ya. Oke, salam budaya, lestari budayaku. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.